mengatakan bahwa perlu keterlibatan dari masyarakat. Lalu bagaimana Pak, kalau selama ini sebetulnya masyarakat sudah melaporkan, tapi kemudian laporan itu kenapa sih Pak tidak berani untuk ditindaklanjuti? Ya, mungkin kalau saya berdasarkan data ya Mbak ya, bahwa di Mabes Polri itu saya tahu betul ada data-data tentang penindakan illegal mining ya, yang sudah dilansir oleh Pak Kapolri juga kemarin mungkin akhir tahun nanti, itu tentunya semua berdasarkan dari laporan masyarakat. Hanya kan kita belum tahu yang tadi disampaikan Pak Fahmi tadi, demikian banyaknya illegal mining di Indonesia ini kan tidak mungkin bisa terjangkau atau tertangani secara optimal oleh Polri ya. Di sini kita juga melihat ya bahwa laporan dari masyarakat kepada Polri ini kan saat ini di Mabes Polri ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Tipiter ya. Itu waktu saya Kabareskrim kita sangat intens melakukan penegakan hukum. Tetapi kembali yang saya sampaikan Mbak, bahwa masalah ini adalah sifatnya penanganannya harus komprehensif karena melibatkan juga oknum-oknum daripada instansi-instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, termasuk ormas dan lain sebagainya. Nah, sehingga penanganannya ini pun harus dilakukan secara terkoordinatif ya. Dalam hal ini mungkin menurut saya sesuai pengalaman pada saat saya dulu ditangani langsung oleh Bapak Menko Polhukam. Karena ini kan masalah penegakan hukumnya, kemudian masalah Berarti artinya Menko Polhukam juga saat ini harus terjun langsung ya Pak? Beliau yang langsung mengkoordinir. Jadi Polri bagian daripada Satgas ya. Satgas yang dibentuk oleh Bapak Menko Polhukam. Karena ini kan sudah menjadi perbincangan publik, sudah menjadi perhatian pasti daripada Bapak Presiden. Ya tentunya Pak Menko Polhukam mengambil inisiatif, mengumpulkan semua, mendatakan, kemudian melakukan pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi siapa saja yang diduga terlibat. Karena bagaimanapun juga kita harus menguji kebenarannya ya, tidak hanya berdasarkan isu. Laporan masyarakat ini kan juga harus dibuktikan, itu yang mungkin memerlukan waktu bagi Polri ya. Oke, menarik ini Pak, harus dibuktikan tidak hanya sekedar isu. Nah, terkait dengan perbincangan publik yang sedang ramai juga Pak, ada isu terkait dengan setoran nih Pak ke perwira tinggi Polri, tapi kemudian disampaikan ini kemudian ditarik lagi. Sebetulnya apa sih Pak di balik keganjilan ini? Yang pertama secara logika ya Mbak, bahwa yang bersangkutan itu kan diambil videonya itu pada saat bulan Februari. Kemudian baru dimunculkan sekitar bulan November ya. Pertanyaannya kenapa dan ada apa. Yang kedua kemudian beredar surat-surat yang sebetulnya itu adalah surat yang sifatnya rahasia. Ya, tentang surat hasil penyelidikan ya, yang dilakukan oleh Bitpropam. Dimunculkan kepada melalui publik, melalui media. Dan tentunya itu kan kita harus mengecek dulu. Karena di dalam kepolisian ini ada sistem administrasi yang mencatat kapan surat masuk, kepada siapa menerimanya ya. Kita mengatakan ekspedisi ya. Kemudian apa disposisi daripada pejabat yang menerima laporan itu kan tinggal dicek itu kan. Dan tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa hal itu seperti disampaikan oleh Pak Kabareskrim ya. Isu itu terhadap seorang Kabareskrim, pengalaman saya 2 tahun menjadi Kabareskrim banyak sekali Mbak. Ya, kalau misalnya isu itu disampaikan kemudian misalnya ada beberapa orang yang mengatakan Kabareskrim dinonaktifkan dulu, nanti kasihan Kabareskrimnya bisa nonaktif, aktif, nonaktif, aktif hanya karena isu. Nah, sehingga di situ betul-betul harus dibuktikan. Karena apa? Untuk bisa menghadap seorang Kabareskrim itu ada proteksi yang demikian ketat ya, mulai dari ruang tamu, kemudian ajudan, kemudian sekpri, dan diambil oleh CCTV, tinggal dibuktikan saja kalau memang betul yang bersangkutan betul menyampaikan ketemu langsung kepada Kabareskrim, tinggal dilihat kapan waktunya, kan jejak digital tidak bisa dihapus. Tapi kan sekarang sudah dicabut ya. Nah, sekarang saksi kuncinya adalah Saudara Ismail Bolong. Kalau Ismail Bolong sudah bisa diamankan, kemudian dia harus membuktikan apa yang disampaikan, tentunya ini harus didalami. Data-data dia itu harus didalami secara betul objektif ya, transparan, sehingga betul-betul akan bisa diungkap apakah memang betul yang disampaikan, termasuk setoran kepada pejabat daerah sampai ke Mabes Polri, itu harus bisa dibuktikan. Jadi bukan hanya berdasarkan isu saja. Oke, saya akan masih membahas terkait dengan setoran kepada Pak Fahmi. Pak Fahmi, terkait dengan setoran, ini salah satu dugaan dana tambang ilegal ini mengalir bagi aktivitas politik di daerah begitu Pak. Di mana biasanya cukup gurih menjelang pilkada ataupun ada pemilu, khususnya nanti menjelang 2023, 2024, pandangan Anda seperti apa Pak Fahmi? Ya, saya kira itu sesungguhnya ya suatu indikasi yang sangat jelas gitu ya, bahwa
oknum aparat, apakah itu aparat keamanan atau juga aparat eksekutif Pemda dan juga DPRD gitu ya. Karena sebelumnya kan sudah KPK pernah menangkap bupati dan itu melibatkan anggota DPRD juga. Nah itu indikasi gitu ya bahwa illegal mining atau juga penyaluran gas itu setorannya sampai ke daerah. Nah tetapi apa yang diungkapkan oleh siapa polisi yang di video tadi gitu ya, kemudian dicabut kembali. Ini saya pikir juga merupakan indikasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja gitu ya. Bahkan Pak Mahfud MD itu sudah meminta KPK harus turun tangan. Nah, tadi yang diinginkan oleh Pak Ito itu ya harus dibuktikan. Siapa yang membuktikan ya KPK tadi. Berdasarkan itu tadi kemudian diselidiki secara adil, tidak perlu dinonaktifkan dari kabar reskrim tadi gitu ya. Jadi memang itu nggak bisa dibiarkan saja, tapi juga tidak bisa dibiarkan sebagai fitnah kan. Maka perlu ada penyelidikan. Nah, siapa yang melakukan penyelidikan ya KPK. Itu satu. Nah, kemudian saya kira ini kerugian negara itu sudah sangat besar sekali dengan illegal mining ini, karena tersebar hampir di seluruh Indonesia tadi. Kalau dana yang itu bisa dikumpulkan masuk negara, taruhlah dari pajak saja lah, itu besar sekali, bisa untuk membiayai APBN, bisa untuk Oke, baik. membiayai pengurangan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, saya kira Pak Mahfud nggak cukup. Ini penting gitu ya. Ini perlu komitmen dari RI 1. Pak Jokowi harus melangkah gitu ya, seperti pada saat Pak Jokowi membubarkan Petra. Nah, saya yakin kalau Pak Jokowi memulai, kemudian Pak Mahfud melanjutkan, ini akan bisa menjadi tindakan preventif untuk mengurangi illegal mining tadi, Mbak Sasa. Oke, Pak Fahmi, tapi artinya apakah maraknya tambang ilegal ini akan semakin menjamur apalagi jelang pilkada? Anda melihatnya seperti apa? Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang tidak ada perubahan aturan, tidak ada perubahan perilaku dari aparat keamanan maupun aparat pemerintahan, maka ini akan semakin marah menjelang pilkada, menjelang pilpres. Karena dulu kajian kami itu dia bahwa dananya itu mengalir kemana-mana, Baik. sehingga itu menjadi indikasi kesulitan untuk memberantas atau menghentikan mafia migas. Nah, yang sama terjadi pada illegal mining. Nah, ini tersebar di berbagai daerah. Ini jauh lebih sulit juga